Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu seorang sahabat Nabi yang mempunyai kebiasaan unik dalam beribadah. Alkisah, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sya'ban radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang tidak menonjol dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Ada satu kebiasaan unik darinya, yaitu setiap masuk masjid sebelum sholat berjemaah, beliau selalu beriktikaf di pojok masjid. Beliau mengambil posisi di pojok bukan karena supaya mudah bersandaran ataupun tidur, namun karena tidak mau mengganggu dan menghalangi orang lain yang beribadah ke masjid. Kebiasaan itu sudah dipahami oleh Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau, bahwa Sya'ban radhiyallahu anhu selalu berada di posisi tersebut, termasuk saat sholat berjemaah. Namun, suatu pagi saat sholat subuh berjemaah akan dimulai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati bahwa Sya'ban tidak berada di posisi seperti biasanya. Nabi pun bertanya kepada jemaah yang hadir, apakah ada yang melihat Sya'ban? Namun tak seorang pun jemaah yang melihat Sya'ban. Sholat subuh pun ditunda sejenak untuk menunggu kehadiran Sya'ban. Namun yang ditunggu belum juga datang. Khawatir sholat subuh akan terlambat atau kesiangan, Nabi memutuskan untuk segera melaksanakan sholat subuh berjemaah. Selain sholat subuh, Nabi bertanya, apa ada yang mengetahui kabar dari Sya'ban? Namun tak ada seorang pun yang menjawab. Nabi bertanya lagi, apa ada yang mengetahui di mana rumah Sya'ban? Kali ini seorang sahabat mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia mengetahui persis di mana rumah Sya'ban. Nabi yang khawatir terjadi sesuatu dengan Sya'ban meminta diantar ke rumahnya. Perjalanan dengan kaki cukup lama ditempuh oleh Nabi dan rombongan. Saat sampai di depan rumah tersebut, Nabi mengucapkan salam dan keluarlah seorang wanita sambil membalas salam tersebut. Benarkah ini rumah Sya'ban? Tanya Rasulullah. Benar ya Rasul, saya istrinya, jawab wanita itu. Bolehkah kami menemui Sya'ban yang tadi tidak hadir saat sholat subuh? Dengan berlinangan air mata istrinya Sya'ban menjawab, beliau telah meninggal tadi pagi. Rasulullah dan para sahabatnya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dan Masya Allah, satu-satunya penyebab dia tidak sholat subuh berjamaah adalah karena ajal sudah menjemputnya. Beberapa saat kemudian istrinya Sya'ban bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada sesuatu yang menjadi tanda tanya bagi kami semua, yaitu menjelang kematiannya. Dia berteriak 3 kali dan masing-masing teriakan disertai satu kalimat. Kami semua tidak paham apa yang dimaksudnya. Apa saja kalimat yang diucapkan? Tanya Nabi di masing-masing teriakannya. Ia berucap kalimat, aduh kenapa tidak lebih jauh? Aduh kenapa tidak yang baru? Dan aduh kenapa tidak semua? Lalu Rasulullah menjelaskan dari perkataannya yang keluar dari lisan Sya'ban sebelum sakaratul maut. Nabi pun melanjutkan ayat yang terdapat di dalam surat Al-Quran. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal, maka kami singkapkan daripadamu hijab yang menutup matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Ternyata Sya'ban dalam keadaan sakaratul maut. Perjalanan hidupnya ditayangkan ulang oleh Allah. Bukan cuma itu semua, ganjaran dari perbuatannya diperlihatkan oleh Allah. Apa yang dilihat oleh Sya'ban dan orang yang sakaratul maut tidak bisa disaksikan oleh orang lain. Dalam pandangannya yang tajam itu, Sya'ban melihat sesuatu adegan di mana kesehariannya dia pergi pulang ke masjid untuk sholat berjemaah 5 waktu. Perjalanan sekitar 3 jam jalan kaki, sudah tentu bukanlah jarak yang dekat. Dalam tayangan itu pula Sya'ban radhiyallahu anhu diperlihatkan pahala yang diperolehnya dari langkah-langkahnya ke masjid. Beliau melihat seperti apa bentuk surga dan ganjarannya. Saat melihat itu beliau berucap, aduh kenapa tidak lebih jauh, seakan timbul penyesalan dari dalam diri Sya'ban. Mengapa rupanya tidak lebih jauh lagi supaya pahala yang didapatkan lebih banyak dan surga yang didapatkan lebih indah.
Di dalam penggalan berikutnya, Sya'ban melihat saat ia akan berangkat sholat berjemaah. Di musim dingin, saat ia membuka pintu, berhembuslah angin dingin yang menusuk tulang. Dia masuk kembali ke rumahnya dan mengambil satu baju lagi untuk dipakainya. Jadi dia memakai dua buah baju. Waktu itu Sya'ban sengaja memakai pakaian yang bagus ataupun yang baru di dalam dan yang jelek di luar. Pikirannya jika kena debu, sudah tentu yang kena hanyalah baju yang di luar. Dan sampai di masjid dia bisa membuka baju luar, sholat dengan baju yang lebih bagus. Namun dalam perjalanannya ke masjid, dia menemukan seorang yang terbaring kedinginan dalam kondisi mengenaskan. Sya'ban pun tiba lalu segera membuka baju yang paling luar dan dipakaikan kepada orang tersebut dan memapahnya untuk bersama-sama ke masjid. Melakukan sholat berjamaah, orang itu pun terselamatkan dari kedinginan dan bahkan sempat melakukan sholat berjamaah. Sya'ban pun kemudian melihat indahnya surga. Sebagai balasan memakaikan baju bututnya kepada orang tersebut. Kemudian dia berteriak, "Aduh, kenapa tidak yang baru?" Timbullah penyesalan di benak Sya'ban. Jika dengan baju butut saja bisa mengantarkannya mendapat pahala yang begitu besar, sudah tentu ia akan mendapatkan yang lebih besar lagi seandainya ia memakaikan baju yang baru dan bagus. Kemudian berikutnya Sya'ban melihat lagi sesuatu adegan saat ia hendak sarapan dengan roti yang dimakan dengan cara mencelupkan dulu ke segelas susu. Ketika baru saja hendak memulai sarapan, muncullah pengemis di depan pintu yang meminta diberi sedikit roti karena sudah lebih dari 3 hari perutnya tidak diisi dengan makanan. Melihat hal tersebut, Sya'ban merasa iba. Ia kemudian membagi 2 roti sama besarnya. Demikian pula segelas susu itu pun dibagi 2. Kemudian mereka makan bersama-sama. Roti itu yang sebelumnya dicelupkan ke susu dengan porsi yang sama, Allah kemudian memperlihatkan ganjaran dari perbuatan Sya'ban tersebut dengan surga yang begitu indah. Dan ketika melihat itu pula dia pun berteriak lagi, "Aduh, kenapa tidak semua?" Sya'ban kembali menyesal. Seandainya dia memberikan semua roti itu kepada pengemis tersebut, tentulah ia akan mendapatkan surga yang lebih indah. Dan Masya Allah, Sya'ban bukan menyesali perbuatannya, tetapi menyesali mengapa ia tidak mengoptimalkan semua amalannya. Sesungguhnya semua kita nanti pada saat sakaratul maut akan diperlihatkan semua amal perbuatan yang kita kerjakan selama hidup. Dan sudahlah kita semua berhitung, siap menghadapi apa yang pasti akan kita hadapi, yaitu sakaratul maut. Atau masih sibukkah kita dengan urusan dunia yang pasti akan kita tinggalkan? Dan semoga kita semua selalu bisa mengoptimalkan kebaikan-kebaikan di setiap kesempatan. Sekianlah kisah untuk kali ini, semoga menjadi tambahan iman untuk diri kita sendiri dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.